Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilma Inayah Putri dari sektor 5 Nalini, dari prodi PGSD kelas 1C. Saya akan memeragakan simulasi mengajar, yakni mengajar kelas 4 SD dengan materi pembelajaran indera manusia. Baik, sekarang saya akan memaparkan materi mengenai alat indera atau disebut juga panca indera. Panca indera ini berfungsi untuk mengetahui keadaan yang ada di luar. Saya akan menjabarkan jenis-jenis panca indera. Jadi panca indera itu ada 5 macam. Yang pertama indera penglihatan, indera pengecap, indera perasa, indera pembau, dan indera pendengaran. Yang pertama indera pengecap. Indera pengecap itu apa sih? Indera pengecap itu contohnya adalah lidah. Lidah itu kan bisa merasa. Jadi dengan menggunakan lidah kita dapat mengecap rasa. Nah, di dalam lidah juga itu ada beberapa bagian. Yang pertama bagian dalam lidah itu untuk merasakan rasa pahit, rasa asin, rasa manis, lalu rasa pahit. Nah, itu ada macam-macam ya, teman-teman. Yang pertama ada untuk merasa rasa pahit, asam, manis, asin, dan pedas. Makanya tak heran jika kalau kita sedang memakan sesuatu, mulut kita itu merasa. Nah, itu indera perasa ini ada di lidah. Jadi lidah itu sangat penting untuk kita merasakan sesuatu. Lalu kemudian ada indera penglihatan. Apa sih indera penglihatan itu? Indera penglihatan itu adalah mata. Mata itu kan kita sehari-hari bisa melihat dengan jelas, dengan jernih, itu menggunakan mata. Jadi mata ini sangat berfungsi dan tentunya sangat membantu kita untuk melihat sesuatu. Jadi dengan mata ini kita bisa melihat apapun itu. Nah, lalu kemudian indera pembau. Indera pembau adalah indera yang digunakan untuk mencium aroma, yaitu hidung. Tentunya hidung ini bisa mencium berbagai aroma kan. Jadi misalkan mama kita lagi masak, tiba-tiba kita akan mencium tuh bau enak. Nah, bau masak mama kita itu kita menggunakan indera pembau, yaitu hidung. Kemudian selanjutnya ada indera peraba. Indera peraba ini digunakan untuk meraba benda, tekstur, atau sebagainya. Apa sih yang di indera peraba itu menggunakan apa di bagian tubuh kita? Indera peraba itu kita menggunakan kulit. Nah, kulit ini kan kita sering memegang sesuatu. Misalkan kita memegang baju ini misalkan halus, lalu kita bisa berpikir kan baju ini halus. Lalu misalkan kita memegang batu ini kasar, itu seperti itu namanya indera peraba. Jadi kita bisa mengidentifikasi sesuatu benda dengan cara kita pegang. Selanjutnya indera pendengaran. Indera pendengaran ini tentunya kita sudah tidak asing kan, sehari-hari juga kita dapat melihat indera pendengaran kita ini. Ayo, ada yang bisa tebak nggak? Nah, indera pendengaran kita ini adalah telinga. Telinga ini digunakan untuk mendengar. Tentunya sehari-hari kita mendengar suara-suara, teriakan, atau suara lagu. Itu kita dapat mendengarnya karena kita memiliki telinga.
Nah, tentunya telinga ini tuh harus kita jaga dan kita rawat agar kita dapat mendengar dengan baik. Nah, itu tadi adalah indera-indera yang dimiliki oleh manusia. Biasanya tak semua manusia itu memiliki panca indera yang lengkap dan utuh. Biasanya ada berbagai masalah atau kekurangan yang kita miliki. Yaitu misalkan kekurangan bawaan dari lahir. Kekurangan dari lahir ini disebabkan oleh faktor genetik, yaitu dari lahir misalkan kita memiliki jari hanya 4, itu tidak bisa diobati karena itu memang sudah genetik. Kemudian ada mata minus atau mata silinder, itu kita tetap bisa melihat, namun penglihatan kita tuh terbatas. Kalau silinder itu jadi kita melihat lurus, terlihat bengkok. Nah, itu biasanya ada yang tidak dari lahir, yaitu makanya pentingnya kita menjaga kesehatan panca indera kita. Tentunya mata itu sangat penting kan untuk kita melihat sehari-hari. Nah, bagaimana sih cara untuk menjaga kesehatan mata? Kalau misalkan kita membaca buku, kita harus di bawah sinar yang terang. Jangan membaca buku sambil tiduran karena itu cahayanya dihalangi oleh buku. Jadi kita melihat buku itu tidak terang. Nah, kemudian untuk makan vitamin. Nah, vitamin ini tentunya sangat bagus untuk kesehatan badan kita, terutama indera-indera yang kita miliki. Misalkan vitamin D. Vitamin D itu bagus untuk kulit. Lalu vitamin A untuk mata. Jadi kita jangan malas untuk makan makanan vitamin, terutama sayuran. Nah, sayuran apa saja sih? Tentunya semua sayuran itu bisa kita makan untuk menjaga kesehatan tubuh kita dan indera-indera yang kita miliki. Misalkan makan wortel. Wortel itu sangat bagus untuk kesehatan mata, serta vitamin C juga bagus untuk kesehatan kulit serta vitamin D. Kalau vitamin D dari mana sih kita mendapatkannya? Yaitu kalau pagi kita disarankan untuk berjemur pokoknya dari pagi, dari jam 8 hingga jam 10 itu cocok waktu untuk berjemur agar kita mendapatkan asupan vitamin D yang cukup. Nah, itu dia penting-pentingnya untuk kita menjaga kesehatan panca indera kita. Terima kasih. Mohon maaf jika banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.